kejayaan, dan kesuksesan. Salah satu cara menggapainya adalah dengan keluar dari zona nyaman, mengambil resiko besar, dan tidak sedikit kadang bertaruh nyawa. Memilih pilihan gampang saat ini mungkin akan menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Welcome back, selamat datang di Marusuh. Kali ini, Marusuh akan menceritakan sebuah film pelarian seorang prajurit dari sebuah neraka duniawi. Film yang menegangkan dan penuh haru perjuangan. Sebuah film dari Korea berjudul Escape, yang rilis tahun 2024 dan memiliki rating film yang bagus. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita ke ceritanya. Film ini berawal dari sebuah camp militer di Korea Utara. Terlihat beberapa tentara muda yang tengah beristirahat. Namun ada seorang tentara bernama Kyunam. Namun biar enak nih kita panggil aja Mamang Kunam ya guys ya. Terlihat Mamang Kunam terbangun lalu keluar dari camp pelatihan melalui jendela. Kemudian ia berlari kencang melewati sebuah hutan belantara dan berakhir di ruang makan tentara. Ia membuka sebuah ventilasi di mana sebuah buku tersimpan di sana. Nampak tersimpan di buku itu sebuah peta pelarian yang telah disiapkan oleh Mamang Kunam. Lanjut, Mamang Kunam menggunakan terowongan pembuangan menuju sebuah ladang ranjau yang memiliki pembatas kawat listrik. Ternyata Mamang Kunam sudah menyiapkan sebuah lubang galian untuk melewati kawat tersebut. Kemudian dia melihat kompas untuk menentukan arah langkahnya. Mamang Kunam berlari kencang di tengah padang ilalang. Lalu tujuannya ternyata melewati sebuah ladang ranjau penuh dengan bom yang ditanam di dalam tanah. Cerdasnya, dia sudah menyiapkan tanda-tanda area yang aman di area ranjau tersebut dengan menggunakan sepotong ranting sebagai tandanya. Mamang Kunam menghitung setiap langkah perjalanan di rute itu dan menuliskannya secara detail di dalam peta yang telah ia siapkan. Tampak Mamang Kunam sudah membuat perencanaan besar ya. Betul sekali, dia tengah membuat perencanaan pelarian dari camp pelatihan di Korea Utara itu. Lalu, dia memasuki sebuah areal baru yang belum terjamah olehnya. Ia menandai langkah-langkah amannya di sebuah peta, dan ia melanjutkan sebuah ekspedisinya. Mang Kunam memeriksa setiap jengkal tanah ladang ranjau tersebut. Ia menandai setiap areal yang berbahaya dengan ranting pohon yang ia siapkan sebagai tanda. Nampak akhir perjalanan Mamang Kunam ternyata adalah sebuah batas wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Rupanya rute pelarian tentara muda ini adalah menuju Korea Selatan. Dia beranggapan akan menemukan kehidupan yang layak di Korea Selatan itu, dan sedang mencoba membelot dari Korea Utara yang memiliki cara kehidupan yang keras dan mengerikan. Mang Kunam menghabiskan 30 menit setiap malam untuk melakukan ekspedisi itu. Di saat ia asik melamun karena ekspedisi dan rencananya sudah siap, Mang Kunam dikagetkan oleh seekor babi yang terluka karena menginjak ranjau bom. Lalu ia tersadar telah kehabisan waktu dan segera kembali ke camp pelatihan lagi sebelum pengawas menemukan ketiadaannya. Keesokan harinya, Mang Kunam tetap mengikuti pelatihan seperti biasanya dan didoktrin dengan sebuah video yang mengerikan, di mana memperlihatkan eksekusi bagi para tentara yang membelot dari Korea Utara. Saat ini, Mang Kunam tengah mencari waktu yang tepat untuk memulai rencana nekat yang amat berbahaya itu. Singkatnya, terlihat Mang Kunam saat ini dengan beberapa rekannya tengah diberikan tugas oleh pimpinannya melakukan pengawasan di salah satu lembah perbatasan untuk mengecek apakah ada tentara dari Korea Selatan yang melintas ke perbatasan itu. Namun tiba-tiba juniornya yang bernama Kim Dong Hyuk, kita panggil aja si Ujang Dodong ya. Jang Dodong melihat burung-burung nampak terbang rendah, lalu dia meramal bahwa sebentar lagi akan turun hujan, sekitar 2 hari ke depan, ungkap Jang Dodong kepada Mang Kunam. Sehingga Mamang Kunam nampak terkejut mendengarnya, karena ia khawatir tanda-tanda yang sudah dia siapkan akan hancur karena terbawa arus hujan.
Meskipun Mangkunam sedikit tidak percaya dengan ucapannya itu, tetapi beberapa temannya juga sudah mendengar tentang ramalan cuaca yang telah menyebutkan beberapa hari ke depan akan terjadi hujan yang lebat. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah ledakan yang memperlihatkan seekor babi hutan yang menginjak ranjau bom. Bagaikan rezeki yang datang tidak disangka-sangka, mereka sangat senang melihat babi itu. Lalu babi itu dibawa ke kamp pelatihan untuk dimakan barang-barang bersama teman-temannya. Dan tiba-tiba ketika ingin memakan daging tersebut, lalu atasan mereka datang dan ingin daging babi itu untuk dikonsumsi dengan atasan lainnya. 군대 나오면 안 되겠습니까? Karena ada tata aturan ketat yang diterapkan di militer Korea Utara, di mana para bawahan tidak bisa membantah setiap perintah dari atasan mereka. Mangkunam tidak bisa protes, lalu ia membantu melayani perjamuan. Mangkunam yang sangat peduli kepada teman-temannya, Mangkunam lalu mengambil diam-diam daging babi yang kemudian dibagikan ke tiga temannya itu. Selanjutnya, Mangkunam melanjutkan sebuah tugas berjaga malam. Ia mendengarkan radio seorang diri. Ia mendengarkan sebuah saluran dari Korea Selatan yang kebetulan malam itu membahas tentang mencari kebahagiaan. Mangkunam menjadi teringat bagaimana masa kecilnya dulu. Dulu Mangkunam memiliki sebuah mimpi besar. Dia memutuskan untuk bercita-cita sebagai seorang penjelajah. Tapi satu persatu keluarganya pergi meninggalkannya. Satu-satunya pesan dari ibu tersayangnya adalah meminta dirinya untuk terus hidup bahagia. Ketika asik dalam lamunannya, Mangkunam terkaget dengan datangnya Jang Dodong yang mendekat secara tiba-tiba. Jang Dodong mengatakan bahwa ia mendengar informasi jika Mangkunam mengajukan diri untuk menjadi tim pencari ke zona demilitarisasi. Zona ini adalah sebuah wilayah yang tidak boleh ada kegiatan militer, sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua negara, dan biasanya dijaga ketat oleh pihak ketiga. 네, 맞습니다. 비 내리면 지뢰 위치가 바뀌어서 못 가니 말입니다. Jang Dodong merasa Mangkunam akan menuju ke Korea Selatan. Jang Dodong mengungkapkan bahwa hujan akan merubah posisi ranjau yang telah ditandai olehnya. Jang Dodong pun bilang kalau dia tahu bahwa apa yang dilakukan Mangkunam setiap malam. Mendengar itu, Mangkunam menjadi marah dan mengancam Jang Dodong supaya jangan bicara yang macam-macam. Dia akan memenggal kepalanya, ungkap Mangkunam marah besar. Namun Jang Dodong tetap bersikeras. Jang Dodong meminta pada Mangkunam untuk mengajaknya pergi ke Korea Selatan, karena ibu Jang Dodong saat ini berada di Korea Selatan. Sebentar lagi hari ulang tahunnya. Jang Dodong sangat merindukan ibu dan adik perempuannya, ungkap Jang Dodong penuh harap kepada Mangkunam. Tapi Mangkunam yang marah justru menamparnya dan menganggap tidak melihat atau mendengar omongan dari Jang Dodong ini. Dan Mangkunam pun menghiraukannya. Singkatnya, tiba di suatu malam saat ia tertidur. Alarm berbunyi, salah satu prajurit militer diketahui mencoba kabur. Beberapa pasukan dikerahkan. Mangkunam sadar bahwa si Jang Dodong mencoba kabur. Mangkunam segera mengecek buku peta yang ia siapkan di cerobong pembuangan, dan bukunya itu sudah hilang. Mangkunam langsung menemukan keberadaan Jang Dodong yang kesulitan mencari lubang melewati pagar berlistrik itu. Mangkunam yang baik hati mengajaknya untuk kembali, namun Jang Dodong sudah nekat ingin pergi. Jang Dodong tetap berusaha menggali, tapi malah kesetrum pagar yang berlistrik itu. Karena sudah gelap mata, Jang Dodong menodongkan senjata kepada Mangkunam dan memaksa memberitahu lubang yang biasa Mangkunam lewati dari zona itu. Mangkunam mencoba menenangkan dan mengajak Jang Dodong pergi bersama-sama.
namun sekarang menurutnya waktu belum tepat. Hanya saja Jang Dodong tetap keras kepala. Ia bersikeras untuk pergi di malam itu. Tiba-tiba beberapa pasukan datang mendekat. Mangkunam mencoba menjelaskan jika Jang Dodong ini memiliki gangguan tidur sambil berjalan. Namun pimpinannya justru menamparnya sampai pingsan. Singkatnya, Mangkunam dan Jang Dodong dibawa ke ruang penyiksaan untuk menjelaskan tentang peta yang Letnan temukan di saku Jang Dodong itu. Mangkunam dipukuli hingga babak belur, sampai akhirnya Jang Dodong mengaku jika peta itu miliknya, agar Mangkunam tidak disalahkan. Di tengah penyiksaan itu, tiba-tiba bawahannya mendapatkan informasi terkait kedatangan petugas keamanan negara dari pusat. Para tentara itu menyiapkan seluruh barang bukti yang Mangkunam dan Jang Dodong gunakan untuk melarikan diri. Semua orang tampak tegang dan komandan bernama Kang Hyun datang ke kantor untuk mengetahui detail masalahnya. Kita panggil saja Kang Hyun ya guys ya. Lalu bawahannya langsung menjelaskan ringkas kejadian Mangkunam dan Jang Dodong yang mencoba kabur dari utara menuju selatan. Berdasarkan barang bukti peta yang mereka temukan. Berdasarkan hukuman yang berlaku, Mangkunam dan Jang Dodong harus menjalani hukuman eksekusi mati sebagai tindakan disipliner yang telah mereka lakukan. Tapi si Kang Hyun bingung karena berdasarkan laporan, dilaporkan bahwa yang membuat peta adalah Jang Dodong, ungkap si Kang Hyun. Letnan itu bilang kalau Mangkunam dan Jang Dodong sudah dekat dan akrab, ungkapnya sambil ketakutan. 유난 중사는 왜 처벌을 받아야 되나? Kang Hyun malah tertawa mendengar laporannya tersebut. Kang Hyun hanya ingin bukti nyata jika Mangkunam terlibat dalam pembuatan peta. Namun letnan tersebut tidak bisa menjelaskan, sehingga Kang Hyun menyimpulkan jika Jang Dodong yang ingin melakukan pelarian, namun berhasil ditangkap oleh Mangkunam. Berdasarkan fakta bahwa banyak pembelot yang ditemukan dalam kasus militer, Kang Hyun mengatakan bahwa para petinggi tidak senang jika anggotanya dihukum mati. Sehingga dia mengusulkan untuk mengganti kasus ini menjadi sebuah penghargaan bagi Mangkunam yang telah menemukan pembelot Jang Dodong yang akan dihukum mati, sehingga memperbaiki citra militer di Republik ini. Lagi-lagi, Mangkunam beruntung diselamatkan oleh Kang Hyun, sehingga Mangkunam dibersihkan dan akan dibawa menuju kantor pusat untuk diberi penghargaan. Pada awalnya Mangkunam dikawal oleh banyak mobil, tapi Kang Hyun memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua saja. Ternyata Kang Hyun sudah saling mengenal dan sudah lama mereka tidak bertemu. Tapi karena Kang Hyun atasannya, jadi Mangkunam lebih sopan dan segan kepada Kang Hyun. Mangkunam sedang menyetir tampak sangat tegang. Kang Hyun menanyakan pada Mangkunam, apakah dia ingin benar-benar melakukan pembelotan? Dengan cepat Mangkunam menjawab bahwa dia hanya ingin menangkap pembelot. Ayahnya dulu suka membantu juga menjadi supir dan sering melayaninya, ungkap Kang Hyun. Mangkunam mengaku hanya ingin fokus melayani negara saja, tambahnya dengan cepat. Lalu, Mangkunam menanyakan kemanakah tujuan mereka. Mereka akan menghadiri sebuah pertemuan Direktur Jenderal di markas pusat, ungkap Kang Hyun. Ternyata, Kang Hyun akan memanfaatkan Mangkunam sebagai pahlawan menangkap pembelot yang akan meningkatkan citra militer, ungkap Kang Hyun. Dalam perjalanan, Mangkunam menemukan sebuah tempat yang potensial untuk melarikan diri. Namun Mangkunam masih menahan diri untuk sementara waktu. Dan akhirnya mereka sampai di markas divisi, acara di mana para pejabat militer hadir. Mangkunam hanya diam saja mengamati situasi acara itu. Dia masih memperhitungkan peluang untuk melarikan diri dari sana. Acara resmi pun dimulai. Mangkunam dipanggil sebagai salah satu prajurit yang berhasil menangkap prajurit yang hampir kabur. Mangkunam akan dianggap sebagai pahlawan. Pada awalnya, Mangkunam benar-benar bingung. Mangkunam maju ke depan dan memberikan pernyataan secara terpaksa. Dalam pernyataannya, Mangkunam mengatakan jika ia hanya ingin bertugas pada negara saja.
dan menyanjung salah satu komandan divisi mertua dari Kang Huyun yang membuatnya sangat senang. Setelah itu, mereka melakukan sesi foto sebagai penghargaan bagi Mamang Kunam. Acara dilanjutkan dengan makan-makan para pejabat republik, tapi Mamang Kunam mondar-mandir saja membuat Kang Huyun mendekat. Mang Kunam mengajukan pada Kang Huyun ingin kembali ke pangkalan militernya. Tapi Kang Huyun menolak ajuannya karena mulai sekarang Mamang Kunam akan ditugaskan ke markas divisi sebagai ajudan komandan. Mamang Kunam mengaku jika ia sebenarnya ingin berhenti sebagai prajurit. Kenapa Kang Huyun harus menentukan masa depannya? Ungkap Mang Kunam sedikit kesal. Kang Huyun malah bingung mengapa dia ingin berhenti, padahal kehidupan militer sudah terjamin. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang baik seperti Mang Kunam, ungkap Kang Huyun tegas. Mamang Kunam kembali beralasan bahwa ia ingin berpamitan dengan teman-temannya karena ini terlalu mendadak dan mengambil barang-barangnya. Tapi ternyata Kang Huyun sudah mengambil satu-satunya barang penting milik Mang Kunam, yaitu pena peninggalan ayahnya. Sehingga Kang Huyun kini mengendalikan Mang Kunam dan dia terpaksa menerima takdirnya itu. 말고 받아들여. 가십시다. Kemudian, salah satu prajurit pun datang menghampiri Mang Kunam. Prajurit itu membawa selembar foto Mang Kunam bersama para pejabat, serta menyuruhnya untuk mengisi formulir pemindahan ke markas divisi. Tiba-tiba, pada saat Mang Kunam mengisi formulir pemindahan, prajurit itu pun lengah. Mang Kunam sengaja memotong gambar pada fotonya, lalu diam-diam menempelkan ke sebuah kartu anggota. Kemudian menyusup ke ruang lainnya untuk mengambil cap. Wah, sungguh cerdas bukan Mang Kunam ini? Dia telah mempersiapkan pelariannya dengan sangat matang. Sementara itu, Kang Huyun saat ini tengah berbincang-bincang dengan tamu wanita di ruang pesta. Tidak berselang lama, ia dihampiri oleh seorang pemuda. Pemuda itu menyuruh Kang Huyun bermain piano, dan dia memberitahu para wanita di sana bahwa Kang Huyun adalah seorang pemain piano yang profesional. Mendengar itu, para wanita itu memaksanya karena ingin melihat kemampuannya bermain piano. Dengan kesempatan emas ini, kemudian Mang Kunam ini tergesa-gesa ingin keluar dari tempat itu dan bergegas menuju pangkalan. Dia berlari keluar dari jendela markas divisi menuju sebuah hutan belantara. Tapi ternyata ada dua prajurit yang tengah mengawasi daerah itu, sehingga Mang Kunam beralasan sedang melakukan inspeksi. 점검 나와서. Mendengar pengakuan Mang Kunam itu, dua prajurit itu nampak terkejut. Karena dua prajurit itu tampak santai, Mang Kunam berpura-pura memarahinya agar dia tidak dicurigai. Lalu dia meminjam teropong untuk mengamati keadaan sekitar markas tersebut. Mang Kunam menemukan satu-satunya jalan keluar dari markas divisi itu adalah dengan keluar melalui pintu gerbang. Mang Kunam memutuskan kembali ke markas divisi dan mencari sebuah mobil untuk kabur dari markas tersebut. Di parkiran mobil pejabat-pejabat itu, beruntungnya Mang Kunam menemukan satu mobil yang kuncinya tertinggal di dalam. Bahkan pintunya pun bisa dibuka. Mamang Kunam kembali ke dalam pesta. Dia berpura-pura mengantarkan salah satu pejabat militer yang mabuk berat. Dan mulai pergi dari markas divisi. Dan bahkan tidak ada satupun yang mencurigainya. Namun tangilnya, Mang Kunam justru meninggalkan jenderal itu di tengah lapangan pinggir jalan. Mang Kunam sekarang melaju sendirian saja dengan mobil tersebut. Namun sialnya, bahan bakar mobil tersebut habis, bertepatan dengan 3 mobil yang berpapasan dengannya di pertigaan. Lalu mobil tersebut nampak mendekat dan memeriksa mobil Mang Kunam. Mang Kunam sedikit panik dan terpaksa turun dari mobil. Dengan wajah ramah ia meminta bensin kepada prajurit itu. Namun pemimpin prajurit itu mencurigai Mang Kunam.
Segera Mangkunam menunjukkan surat izin tugas yang tadi dibuatnya. Mangkunam mengaku sebagai ajudan dari Komandan Kang Huyun. Pimpinan pasukan itu menelpon pada divisi yang bersangkutan. Lalu terkonfirmasi bahwa Mangkunam memang ada di divisi Kang Huyun. Namun pimpinan pasukan itu merasa janggal karena Mangkunam bisa-bisanya tidak memeriksa kendaraannya terlebih dahulu. Meskipun demikian, mayor tersebut membawa Mangkunam ke markas terdekat karena mereka tidak mempunyai cadangan bensin di mobil mereka. Ketika Mangkunam mendengar arah tujuan markas mereka, Mangkunam tahu jika di markas terdekat itu adalah tempat di mana prajurit bernama Jang Dodong ditahan. Untuk meyakinkan mayor tersebut, Mangkunam dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa di markas tersebut ada tahanan yang bernama Jang Dodong. Dia adalah salah satu tentara yang menjadi tahanan karena mencoba melarikan diri dari Korea Utara menuju Korea Selatan. Mangkunam menegaskan omongannya tadi, jika ia punya misi rahasia untuk mencari bukti konspirator tahanan tersebut. Oleh sebab itu, mayor tersebut menjadi percaya kepada Mangkunam sebagai bagian daripada tim keamanan negara. Mereka berangkat ke markas terdekat. Sesampainya di markas tersebut, semua orang menjadi sangat hormat kepada Mangkunam. 중건물입니다. Lalu ia menandatangani formulir pemindahan Jang Dodong beserta barang bukti lainnya. Mangkunam memasuki penjara untuk menemui Jang Dodong. Jang Dodong sangat ketakutan dan mohon ampun dan tidak ingin dibunuh oleh para tentara di Korea Utara tersebut. 어머니 보고 싶은 게 무슨 잘못이래? 오늘 밤에 같이 간다 했지. Namun ketika melihat Mangkunam, Jang Dodong menjadi sangat senang. Jang Dodong dijemput oleh Mangkunam dan dibawa olehnya. Namun terjadi hal yang membuat Mangkunam menjadi panik. Tiba-tiba bawahan mayor itu melaporkan bahwa mobilnya itu bukan jenis mobil bahan bakar bensin, tetapi mobil dengan jenis bahan bakar solar. Suasana berubah menjadi sedikit tegang. Terlihat bawahan mayor tersebut mencurigai Mangkunam. 활동기는 경용이었습니다. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba 보이부 동물을 의심해? Mangkunam melihat mayor tersebut menampar bawahannya karena mencurigai rekan keamanan negara, ungkapnya marah. Letnan itu memohon maaf kepada atasannya karena telah berbuat lancang kepada Mangkunam. Untuk membayar kesalahannya, letnan itu menawarkan diri untuk mengawal Mangkunam agar bisa selamat sampai tujuan. Sehingga Mangkunam dan Jang Dodong naik mobil bersama letnan itu. Di tengah perjalanan, letnan itu menghubungi salah satu agen keamanan negara yang dikenalnya. Tetapi dia tidak mengenal sama sekali kepada Mangkunam. 기나저나 경무부 나부랭 야구부터 오늘 전용군단 행사에서 임무 주셔서 아가리 조심하라. Mangkunam mengambil alih panggilan lalu ia marah-marah pada orang di telepon itu. Ia ditugaskan oleh Kang Huyun, ungkapnya marah. Namun karena Kang Huyun saat ini sedang bermain piano dengan penuh penghayatan, sehingga ia tak bisa diganggu. Setelah selesai bermain piano, bawahannya melapor kepada Kang Huyun. Lalu Kang Huyun menelpon letnan yang bersama Mangkunam tersebut. Ketika terdengar suara Kang Huyun, Mangkunam langsung mengambil alih telepon dan mobil pun berhenti. 너 어쩌라고 이런 최소한으로만 처벌받게 해준다. Mangkunam keluar untuk menjelaskan keinginannya pada Kang Huyun. Kang Huyun meminta Mangkunam untuk kembali ke pangkalan dan akan menjamin hukumannya bisa lebih diringankan, ungkap Kang Huyun merayunya. Mangkunam tidak mau, dia akan menentukan masa depannya sendiri, ungkapnya dengan tegas. Omongan tersebut terdengar oleh letnan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi letnan itu dikirimi pesan oleh Kang Huyun bahwa Mangkunam harus dibawa ke markas divisi. Mangkunam yang menyadari kejanggalan itu langsung memanfaatkan peluang untuk melakukan penyerangan lebih dahulu. Suasana berubah menjadi tegang. Mereka berebut pistol dan membuat mobil juga semakin tak terkendali. Dan mobil pun menabrak tulisan di lapangan.
dan mereka akhirnya mengalami kecelakaan. Luar biasa, Mangkunam ternyata masih selamat. Namun, betapa kagetnya Mangkunam karena ia melihat peta yang dia buat terlempar jauh. Dan dia mendapatkan tembakan beruntun dari pasukan Kang Huyun. Mangkunam memiliki ide brilian. Mangkunam berpura-pura menjadi orang mati. Dia mencampurkan wajahnya dengan darah dan menjatuhkan badannya. Kang Huyun melihatnya dengan teropong dan melihat mayat dari Mangkunam. Lalu dengan pasukannya mendekat untuk mengecek kondisi Mangkunam apakah benar-benar sudah meninggal. Kesempatan itu digunakan oleh Mangkunam untuk mengambil peta. Dan menyuruh Jang Dodong untuk berlari bersamanya. Tembakan pasukan Kang Huyun dilepaskan tanpa kendali, bahkan tidak satu pun menyentuh Mangkunam dan Jang Dodong. Mangkunam dan Jang Dodong berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sungai. Sementara itu, Letnan meminta maaf karena telah lalai dan tidak langsung melapor akan kejanggalan itu kepada Kang Huyun. 정신이 없어서 못했습니다. 탈주한 거 어디까지 보고해서? Namun tanpa ampun langsung dibunuh oleh bawahan Kang Huyun. 사단장 동지. Setelah membereskan letnan tersebut, Kang Huyun langsung menghubungi atasan yang sangat marah. Kang Huyun berjanji akan menyelesaikan masalah ini asal dikirim 100 prajurit untuk mencari Mangkunam dan Jang Dodong, ungkap Kang Huyun kepada bosnya. Bahkan ia menjamin tidak akan mengecewakannya kali ini. Sementara itu, Mangkunam dan Jang Dodong kini tersadar. Mereka masih selamat, namun mereka harus cepat bersembunyi karena ada orang yang bersenjata yang coba mendekat. Di tengah ketegangannya, tiba-tiba dari belakang seorang wanita menodongkan senjata. Bersama kelompok wanitanya itu, mereka mengepung Mangkunam dan Jang Dodong. Usut punya usut, wanita ini adalah ketua kelompok masyarakat nomaden yang juga tidak menyukai pemerintahan diktator Korea Utara. Kelompok wanita itu ingin menyerang Mangkunam dan Jang Dodong karena mengira bagian dari pemerintah Korea Utara. Tapi Mangkunam membantah, bahkan Jang Dodong mengaku ada di sel tahanan dan hampir dieksekusi, ungkapnya tegas. Kelompok wanita itu lalu menanyakan seorang adik mereka yang ditahan oleh tentara Korea. Jang Dodong mengaku melihat pria lain di penjara itu dengan rambut tebal yang tidak ingin mati dan merindukan saudara perempuannya. Mendengar ucapan dari Jang Dodong, kelompok itu pun jadi percaya pada mereka. Mereka berdua diterima dan diajak ke tempat persembunyian rahasia kelompok itu. Kelompok itu bercerita bahwa mereka diusir dari desa dan sekarang mencari cara agar tetap hidup. Jang Dodong menjelaskan lokasi penjara dan bagaimana mereka bisa menyelamatkan satu orang di penjara itu. Sehingga esok hari mereka akan mencoba menyelamatkan tahanan pria tersebut, ungkap pemimpin wanita itu. 레일 구하러 간다. 희망을 Cerita beralih pada kondisi Kang Huyun yang nampak sedang melihat peta dan memperhitungkan peluang persembunyian Mangkunam dan Jang Dodong. Dia memberitahu pasukan di lapangan tentang arah yang harus dilalui. Kelompok nomaden itu mendengar suara kedatangan pasukan, jadi langsung memadamkan api dan mulai beralih tempat persembunyian. Pasukan militer itu mengikuti arahan dari Kang Huyun. Dengan instingnya, Kang Huyun berhasil menemukan jejak pelarian Mangkunam dan Jang Dodong. 멈추라. 좌우 협동작전 전진. Kang Huyun menyuruh kelompok pencari ke arah tersebut. Nampak satu kopi pasukan dikerahkan untuk mencari Mangkunam dan Jang Dodong. Kang Huyun sangat cerdas dengan membagi tim pencari menjadi dua kelompok untuk mengapit lokasi target tersebut.
Kelompok nomaden yang bersembunyi nyaris ketahuan. Mereka bersiap menyerang dengan senjata masing-masing. Tapi Mangkunam dan Jang Dodong sadar posisi kelompok itu sangat terancam. Untuk menyelamatkan kelompok itu, Mangkunam dan Jang Dodong memutuskan muncul dan mengalihkan perhatian pasukan. Pasukan itu pun langsung mengejar mereka. Mangkunam dan Jang Dodong berlari tanpa memikirkan arah. Sialnya, ternyata mereka sudah terkepung dan bingung mencari tempat untuk bersembunyi. Hanya saja, Jang Dodong tertembak. Mangkunam membantu membawanya mencari tempat bersembunyi. Mereka sudah pasrah karena tak ada lagi tempat untuk kabur, karena posisi sekarang sudah terjebak di antara para pasukan. Ditambah lagi, Jang Dodong bahkan terluka parah di kakinya karena terkena tembakan. Namun di saat genting itu, beruntung kelompok nomaden itu pun membantu dan menyerang para pasukan dengan senjata api yang mereka bawa, sehingga fokus mereka kembali terpecah. Pasukan itu berbalik arah menuju ke arah posisi tembakan. Padahal itu adalah suara tembakan dari kelompok nomaden tersebut. 원래 자리로 돌아가라! 돌아가라! 귓구멍들 틀어 막아서! Pasukan itu tidak lagi mengikuti arahan dari Kang Huyun. Pasukan mundur dan Kang Huyun jelas kesal karena tidak mungkin Mangkunam menembak dengan banyak peluru seperti itu. Kesempatan itu digunakan Mangkunam dan Jang Dodong untuk melarikan diri. Kelompok nomaden juga kini pergi dengan tujuan mereka masing-masing. Lalu Kang Huyun menenangkan diri di mobil. Tak lama kemudian pasukan pun kembali dan Kang Huyun bisa melampiaskan kemarahannya. Dia menghajar pimpinan pasukan dengan membabi buta karena tidak becus menangkap Mangkunam dan Jang Dodong. 근데 왜 우리는 왔다 길치 뭐가 제일 먹고 싶니? 고기? Sementara itu, Mangkunam mencoba menenangkan Jang Dodong yang terluka parah dengan mengajaknya terus berbicara di keadaannya yang terluka. Sekarang tujuan mereka kembali ke pangkalan awal, karena jika mereka melewati batas dengan jalur yang tidak dikenali, maka besar kemungkinan ranjau akan membunuh mereka. Hujan turun sangat deras malam itu. Mangkunam dan Jang Dodong hampir sampai pada pagar pembatas. Namun Jang Dodong terpleset dan terjatuh. Sialnya, Jang Dodong justru terjatuh ke dalam kerumunan para pasukan. Bahkan, pasukan yang banyak itu menatap Jang Dodong dengan heran. Para pasukan itu lalu berbaris rapi dan pergi. Kemudian Mangkunam ikut turun mendekat memakaikan helm pada Jang Dodong. Mereka pun ikut dalam barisan dan semua pasukan dikumpulkan atas perintah dari Kang Huyun yang ingin menangkap Mangkunam dan Jang Dodong. 국가 보위성 소자 리현상이다. 알지범이 둘씩이나 발생하였다. Kang Huyun ingin semua orang membunuh Mangkunam dan Jang Dodong apabila berhasil menemukan mereka. 가족 도움이 필요한 바. 그러나 벗어날 수 없을 것이며 저는 동무들의 Pencarian pun dimulai. Mangkunam dan Jang Dodong menuju sebuah ruangan makan dan menuju jalan rahasia. Tapi Letnan menyadari suara Mangkunam yang terjatuh dan yakin ada keberadaan Mangkunam di dalamnya.
Para pasukan itu ingin mendobrak pintu dan Mangkunam menyerang menggunakan bahan bakar. Ledakan pun terjadi di aula makan itu. Mangkunam pun segera pergi. Pasukan menyadari arah kepergian Mangkunam dan Jang Dodong. 탈주범 도주 전방 14초선 응선 방향. Pimpinan pasukan itu menyuruh bawahannya untuk mengejar Mangkunam dan Jang Dodong. Sementara itu, Mangkunam berhasil melewati pagar kawat menyusup dari lubang. Namun Jang Dodong ketinggalan karena salah menemukan jalan masuk lubang tersebut. Kang Huyun sampai di menara dan menyuruh anak buahnya menyalakan lampu. Lampu mulai dinyalakan untuk mencari Mangkunam dan Jang Dodong. Di saat itu, kalung ibunya Jang Dodong terjatuh. Jang Dodong berusaha mengambil kalung itu, namun sialnya dia malah ketahuan dan langsung ditembak oleh Kang Huyun. Mangkunam menyerang balik dengan menembak lampu sorot dan membantu Jang Dodong masuk ke dalam lubang rahasia. Namun Jang Dodong sudah sekarat dan menitipkan kalungnya sebagai hadiah bagi ibunya. Mangkunam tetap mengajaknya untuk pergi bersama-sama melanjutkan perjalanan. Namun Jang Dodong terkena tembakan lagi di kepalanya yang membuatnya meninggal dunia di tempat. Melihat itu, Mangkunam terlihat sangat marah. Di detik-detik akhir dia hampir terkena tembakan juga, dia menghancurkan lampu-lampu penerangan. Sambil tetap berusaha berlari menjauh dari tempat itu. Kang Huyun berhasil mengenai Mangkunam dengan tembakannya. Dan Kang Huyun melancarkan sebuah tembakan beruntun di lokasi yang sama, sampai-sampai kompas Mangkunam hancur tak tersisa. Mangkunam sangat bingung, petunjuk arahnya tidak bisa digunakan. Tapi tiba-tiba terdengar suara radio dari sakunya yang membuatnya tahu kemana harus pergi. Mangkunam memanfaatkan siaran radio dari selatan untuk menjadi petunjuk arahnya. Ketika suara radio menjadi sangat jelas, artinya itu adalah arah yang tepat untuk dilewati. Akhirnya, Mangkunam berhasil melewati titik terakhir dari peta yang ia buat, lalu membuang peta itu dan melanjutkan pelariannya. Rupanya Kang Huyun tidak berhenti untuk mengikuti pelarian dari Mangkunam, dan pergerakan Mangkunam kini terlihat oleh Kang Huyun dan terus menembak ke arah Mangkunam, namun beruntung tak ada satupun yang mengenai Mangkunam. Melihat itu, Kang Huyun pun ikut melewati pembatas. Namun anak buahnya yang mencoba mengikuti malah menginjak ranjau dan terlihat kakinya sampai putus. Matahari dari balik gunung muncul ke permukaan, menerangi arah tujuan Mangkunam. Kini selatan sudah terlihat semakin dekat. Dia berlari kencang, tak kenal menyerah. Bahkan situasi semakin tegang saat dia harus melewati lumpur hisap dan hampir terjebak di sana. Berkali-kali dia beruntung dan berhasil selamat kembali dari lumpur hisap tersebut. Mangkunam tampak sudah di ambang batas kekuatannya.
namun berhasil berada di batas militer pihak Korea Selatan. Bahkan sudah terlihat juga pasukan selatan yang sedang berpatroli. Mangkunam ingin mendekat namun malah menginjak ranjau. Juga muncul Kang Huyun sudah menundukkan pistol di kepalanya dari bagian belakang. 내가 지금 뭐 밟고 있는지 압니까? Di situasi genting itu, Mangkunam mengaku baru saja menginjak ranjau. Mangkunam ingin pistolnya diserahkan atau mereka mati bersama-sama. Dan Mangkunam akan membiarkan Kang Huyun untuk kembali ke Korea Utara. Kang Huyun tidak habis pikir mengapa Mangkunam sangat terobsesi dengan Korea Selatan, ungkapnya merayu Mangkunam. Namun Mangkunam hanya ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, tanpa dibatasi oleh siapapun, bebas mencoba segala hal meskipun banyak kegagalan menantinya. Berbeda di utara karena dituntut untuk menjadi benar atau mati, ungkap Mangkunam tegas. Mangkunam ingin menghabiskan jatah gagalnya sebanyak mungkin. Mangkunam terlihat sangat yakin dengan perkataannya. Mangkunam lalu mulai melepaskan injakan ranjau dan ajaibnya tak terjadi ledakan sedikit pun. Mangkunam meyakinkan Kang Huyun untuk mencoba dan pasti akan senang karena sudah berusaha, ungkap Mangkunam bangga. Kang Huyun menjadi marah karena telah diceramahi oleh Mangkunam, lalu menyerang Mangkunam dengan pukulannya. Terjadilah pertarungan antara keduanya. 너는 몰라? 네가 뭐라도 달아있지가. Mangkunam berhasil meninju keras kepala Kang Huyun sampai dia tersungkur. Lalu, kesempatan itu digunakan oleh Mangkunam untuk melanjutkan perjalanannya menuju Korea Selatan. Bahkan suara speaker dari Pangkalan Selatan pun sudah semakin terdengar jelas, menyambut bagi siapapun warga utara yang ingin bahagia dan hidup bebas di selatan, ungkap pemerintah selatan dalam pengumumannya. Mangkunam melihat ada telepon terdekat khusus untuk penyeberangan. Mangkunam menggunakan telepon itu, namun ternyata teleponnya tidak berfungsi. 탈출을 희망한다. Tiba-tiba, tembakan hampir mengenainya. Ternyata Kang Huyun lagi-lagi tidak terima dengan keputusan Mangkunam. Mangkunam bergegas melanjutkan pelariannya menuju terowongan perbatasan. Namun Kang Huyun kini berhasil menembak kakinya. Walaupun Mangkunam sudah tertembak di kakinya, tetap saja Mangkunam berlari menuju ke daerah perbatasan Korea Selatan tersebut. Di dalam terowongan perbatasan, Mangkunam terlihat semakin tak berdaya. Ditambah lagi-lagi dia terkena tembakan di bahunya oleh Kang Huyun. Perjuangan Mangkunam hanya tinggal sejengkal lagi, hampir sampai di perbatasan Korea Selatan. Meskipun dalam kondisi terluka dan hampir mustahil bisa melanjutkan langkahnya, namun Mangkunam sangat gigih ingin menyentuh garis pembatas. Kang Huyun nampak ragu saat ingin menembak Mangkunam karena merasa iba dengan perjuangannya. Dan pada akhirnya, Mangkunam berhasil menyentuh tanda perbatasan. 가서 마음껏 실패하라. Bertepatan dengan itu, Kang Huyun dikagetkan dengan sorot lampu mobil dari pasukan Korea Selatan yang membuatnya tidak jadi menembak Mangkunam. Tiba-tiba pasukan dari selatan berada di zona perbatasan. Melihat Mangkunam menyentuh tanda perbatasan, pasukan selatan memerintahkan Kang Huyun menurunkan senjata dan tidak menembak, karena Kang Huyun sudah melanggar perjanjian perdamaian PBB. Lalu Kang Huyun pun langsung pergi. Pasukan selatan lalu mendekati Mangkunam dan menanyakan apakah Mangkunam ingin berpindah ke Korea Selatan, ungkap pasukan selatan itu. 희망합니다. Lalu Mangkunam dengan sekuat tenaga di sisa akhir kekuatannya mengaku jika ingin menyeberang ke selatan. Mereka pun membawa Mangkunam pergi ke Korea Selatan untuk diselamatkan.
1 tahun telah berlalu. Mangkunam menulis surat untuk radio yang biasa ia dengarkan di Korea Utara. Mangkunam juga berencana untuk memulai petualangannya ke banyak tempat di dunia. Bahkan Mangkunam datang ke tempat ibunya Jang Dodong. Mangkunam menceritakan bagaimana mereka hidup di utara selama ini. Mangkunam semakin terharu melihat kalung Jang Dodong dikenakan ibunya, dan ibunya yakin bahwa Jang Dodong hidup bahagia, ungkapnya pada Mangkunam. Namun Mangkunam tidak mengatakan jika Jang Dodong sudah meninggal. Dia hanya mengaku bahwa Jang Dodong hidup dengan bahagia di sana. 행복하게. Lalu malamnya Mangkunam mendengarkan radio. Lagi-lagi pembawa acara membacakan surat yang ia kirim sebelumnya. 내 꿈이었습니다. 그래서 저는 한동안 많은 것을 포기했나 봅니다. 그것이 Namun, yang membuatnya nampak lebih sangat bahagia adalah proposal pengembangan bisnis yang ia ajukan ternyata disetujui. Dan perjuangan yang selama ini Mangkunam lewati akhirnya terbayarkan oleh sebuah kesuksesan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.